pembicara pertama kita dari session ketiga ini, Dr. Elvioza, spesialis mata konsultan. Beliau ya kita ketahui bersama menyelesaikan pendidikan kedokteran mata di Universitas Indonesia, kemudian menyelesaikan Vitreoretinal Fellowship di University of Utah Amerika Serikat dan pendidikan doktor di Universitas Gadjah Mada. Saat ini beliau merupakan Vitreoretina konsultan di IJSC Eye Hospital and Clinic Jakarta, merupakan ketua komite medik, ketua servis dari Vitreoretina, maupun ketua koordinator komite dan standarisasi di JSC Eye Hospital and Clinics. Beliau aktif di Perdami, di Ikatan Kedokteran Laser Indonesia, dan merupakan anggota dari American Academy of Ophthalmology, European Society of Retina Specialists, dan Indonesia Vitreoretina Society. Saya persilahkan Dr. Elvioza untuk menempati stage. Dr. Elvioza akan berbicara pada siang hari ini dengan topik A Closer Look of Evolution of Retinal Laser Therapy and OCT Imaging in Retinal Diseases Management. Dr. Elvioza, waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk waktu presentasi kurang lebih 15 menit ya, Dok. Nggak ada pointer. Slide pertama. Slide pertama. Terima kasih Dr. Sandi atas waktunya dan juga terima kasih pada Topkon yang memberikan kesempatan pada saya untuk berbicara pada forum yang terhormat ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para teman sejawat, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya diberikan tugas untuk membawakan tentang laser dan juga tentang OCT, mungkin waktunya singkat, tapi mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi tema hari ini adalah tentang laser dan juga tentang OCT sedikit, ya. Ya, laser itu adalah suatu, kita udah tahu ya, laser ini Light Amplification Stimulated Emission Radiation. Ya, jadi apa itu laser sebetulnya? Jadi yang kita ketahui, laser itu adalah suatu sinar elektromagnetik ya, energi foton. Kalau di alam semesta ini, energi elektromagnetik itu tak terhingga, jadi kita nggak tahu. Ya, dari tak terhingga sampai tak terhingga kita nggak tahu, arahnya pun kita nggak tahu. Sebenarnya laser itu apa? Jadi laser itu adalah sebetulnya satu dari panjang gelombang sinar tersebut ya, salah satu yang kita pilih 532, 577, satu panjang gelombang dari semua panjang gelombang yang ada di alam semesta ini. Karena kita pilih satu panjang gelombang, kita tahu arahnya, kita tahu sifatnya. Jadi masing-masing panjang gelombang ini punya sifat masing-masing. Punya sifat masing-masing, arahnya udah jelas. Karena kita tahu panjang gelombangnya, tahu sifatnya, tahu arahnya, kita bisa mengendalikannya. Kita bisa kendalikan sesuai dengan keinginan kita. Jadi sinar elektromagnetik di alam semesta ini kita nggak bisa kendalikan. Banyak banget. Ya. Jadi kalau kita lihat contoh di sini aja, visible light aja yang celah yang kita bisa melihatnya aja di spektrum 400 sampai 700. Jadi kita hanya bisa melihat di spektrum 400 sampai 700 nanometer. Selebih itu kita gelap, kita nggak bisa lihat. Ya, jadi sempit sekali celah tersebut. Di luar spektrum ini yang kita sebut dunia lain, ya, dunia lain ya. Di situ ada iblis, ada setan dan sebagainya mungkin ada di situ ya. Kita hanya melihat di spektrum yang sempit. Nah, jadi sinar lasernya adalah satu spektrum, satu panjang gelombang dengan arah tertentu dan sifat tertentu. Nah, masing-masing panjang gelombang mempunyai target yang kita sebut kromofor, ya. Kromofor itulah nanti sinar laser ditangkap oleh kromofor. Mau apa? Ya, mau kita apain tuh kromofor? Mau kita panaskan yang kita sebut fotokoagulasi. Mau kita pecahkan, foto disruption. Mau kita ablasi, fotoablasi. Mau kita robah dikit-dikit reaksi yang ada di situ, fotochemistry. Nah, dengan merubah-robah
kerja laser ini adalah laser parameter. Laser parameter itu nanti kita lihat bagaimana kita mengatur-ngatur laser parameter sehingga laser ini bisa bekerja sesuai dengan keinginan kita. Apakah dia foto disruption, foto ablasi, foto chemical, atau foto koagulasi, tergantung kita maunya apa. Nah itulah sinar laser yang kita gunakan sebagai alat untuk kepentingan kita. Nah jadi udah 40 tahun sinar laser itu digunakan di bidang oftalmologi ya, untuk diabetik retinopati, ya, menutup retinal tear, ya, bleeding, ya, retinal macular edema, untuk glaukoma dan sebagainya. Nah sekarang ini juga digunakan untuk teknologi yang lebih jauh ya, untuk LASIK, ya, LASIK, ada Relexmal dan sebagainya. Ada laser untuk katarak yang kita sebut FLAC, femtosecond laser assisted cataract surgery, femtosecond. Oh ya. Jadi FLAC ya yang kita sebut femtosecond laser assisted cataract surgery ya. LASIK, laser assisted refractive surgery. Nah, bagaimana nanti cara kerjanya laser? Apa itu femtosecond, apa itu medium threshold dan sebagainya, nanti coba kita lihat dikit-dikit. Ya. Jadi ini untuk diabetik retinopati itu deh, sesuai dengan bidang saya, diabetik retinopati, jadi untuk membatasi supaya nggak terlalu luas. Ya untuk diabetik retinopati, laser PRP ini sebetulnya adalah kompetensi dokter mata umum, di mana semua dokter mata bisa menggunakan laser PRP untuk diabetik retinopati. Ini di kolegium itu diberikan kompetensi untuk semua dokter umum. Jadi kita mengetahui sekarang ada 3 jenis laser untuk diabetik retinopati yang kita sebut laser supra-threshold laser atau konvensional laser. Ini yang diatur oleh ETDRS dulu ya, dengan time duration atau spot durationnya 100 sampai 200 milisecond. Kemudian ada laser medium threshold laser, itu nanti kita lihat dengan time duration 10-20 milisecond. Kenapa harus 10-20 milisecond? Nanti kita lihat lagi. Ada sub-threshold laser, di mana sub-threshold laser ini yang disebut invisible laser spot, ya laser spotnya nggak kelihatan, dengan time duration kurang dari 1 milisecond. Nah nanti kita bisa lihat lagi bedanya femtosecond bagaimana ya. Jadi rasionalisasi, kita udah tahu bagaimana rasionalisasi laser pada diabetik retinopati ya, improve oxygenation ya, mengurangi metabolic activity, menghambat faktor angiogenik, ya meningkatkan produksi angioinhibitory factor. Ya nih kita tahu kapan indikasi daripada laser PRP ya, mulai severe NPDR itu sudah dipertimbangkan kita melakukan PRP, early PDR dan sebagainya. Ya PRP pada PDR, ya, pada konvensional laser itu biasa kita menggunakan 1200 sampai 1500 watt, 2 atau 4 sesi sekaligus, ya 10 sampai 20 menit per session, dan tiap-tiap session biasanya 2-4 minggu. Ya jadi problemnya time consuming ya, jadi pasien bolak-balik datang, painful ya, sakit banget pasiennya. Ya jadi sakit pada saat dilakukan laser itu tergantung dari penetrasi sinar laser, makin dalam penetrasinya makin sakit. Karena rasa sakit di mata itu adanya di area suprachoroid. Jadi antara choroid dengan sklera, di situ ada namanya space, namanya suprachoroidal space. Di situ ada saraf rasa sakit. Apapun yang mencapai situ pasti menimbulkan rasa sakit. Nah, oleh karena itu makanya kalau kita lagi operasi retina pasien nggak merasa sakit ya, karena kita nggak mencapai space itu ya. Kemudian pigmentasi daripada fundus, makin tinggi pigmentasinya berarti kromofurnya makin banyak, dia menyerap energi laser makin banyak, dia makin sakit. Laser retreatment ya, top up laser itu lebih sakit karena dia udah tipis, sehingga jarak dari retina ke suprachoroid lebih dekat, dia lebih sakit. Patient anxiety, nah ini perlu diteliti, makin dia khawatir makin sakit ya, patient anxiety. Nah jadi laser PRP itu merupakan satu painful experience, menyakitkan sekali ya, painful experience, uncomfortable, sangat nggak nyaman. Sehingga pasien kapok, suruh datang lagi nggak datang. Akibatnya ya terapinya jadi inadequate, ya banyak PDR yang nggak terobati, ya pasiennya buta. Nah itu masalahnya sekarang. Ya jadi side effect, udah painful segala macam, ada side effect. Jadi permanen retina scarring, jadi scar, ya skotoma, decreased color vision, ya decreased night vision. Jadi lapang pandangnya terganggu. Kemudian kita harus ada strategi. Bagaimana strategi kita untuk membuat ini nyaman? Ya sekarang paradigmanya kan kita bukan rehabilitasi lagi, tapi patient satisfaction. Ya sekarang itu gimana kita bikin nyaman pasien? Visus 6/6 nggak ada masalah.
Ya, semua orang bisa bikin Visu 6/6. Tapi bagaimana 6/6 dengan nyaman? Ya tadi yang sebelumnya sesinya ya dry ice segala macam harus kita pikirkan. Ya laser juga begitu eranya. Ya kita buat ini menjadi comfortable ya. Nah, kita bagaimana strateginya? Kita change the parameter laser parameter ya. Laser parameter kita kenal ada power, duration, spot size. Nanti bisa kita atur-atur nanti. Spot size ya, spotnya laser ya, duration ya, lamanya laser, bersentuhan dengan jaringan, power dalam miliwatt. Di mana satuan ini yang kita sebut sebagai fluent. Fluent ini adalah energi laser yang diterima oleh jaringan. Itu milijoule per sentimeter persegi. Ya, power kali duration per spot size. Ya, jadi satuan joule per sentimeter persegi. Jadi banyaknya energi lasernya adalah energi foton yang diterima oleh jaringan diserap dan kita tahu ada hukum kekekalan energi. Energi itu udah keluar nggak bisa hilang, dia diserap lagi oleh jaringan dan dia akan diubah-ubah menjadi bentuk lain. Oleh karena itu ya energi ini ya kemana larinya kita nggak tahu. Oleh karena itu pada mata, pada retina, energi ini berbanding lurus dengan inflamasi. Makin tinggi kita menggunakan energi laser atau fluent, reaksi inflamasi intraokular akan makin tinggi. Nah, oleh karena itu kita menggunakan energinya juga harus hemat-hemat ya. Agar kita nembak-nembak segala macam yang nggak tentuan arah sehingga energi ini kemana-mana dan dirubah oleh jaringan dalam bentuk reaksi inflamasi karena dia akan merusak jaringan. Reaksi inflamasi ini reaksi yang berlanjut terus berjalan ya dan akan membentuk end state akhir daripada inflamasi dalam bentuk scar dan sebagainya. Nah, kita mengenal dah Pascal ya, ini Topcon ya. Pascal itu sebenarnya ada kepanjangan pattern scanning laser. Jadi merek dagang sekarang ya, pattern scanning laser. Ya, jadi kita bikin pattern laser. Nah, pattern laser itu lasernya nggak hanya spot tapi bentuk pattern ya, 3x3, 5x5 dan sebagainya. Nah, masalahnya selama ini kita membayangkan laser yang keluar itu adalah bentuk pattern. Ya, seperti 5x5 langsung 25 keluar. Sebetulnya nggak begitu. Laser yang keluar itu satu-satu juga, tek ya 25 kali. Jadi karena mesinnya satu, sinar laser yang keluar itu cuma satu. Jadi dia tembak 25 kali. Nah kita bisa bayangkan kalau kita pakai setting yang ETDRS, di mana satu spot itu 100 sampai 200 milisecond, kita bisa bayangkan untuk satu pattern itu berapa detik kita butuhkan? 1800 detik bisa. Untuk yang pattern yang 5x5. Nah oleh karena itu untuk membuat pattern ini kita harus kurangin durationnya. Duration kita turunin. Kita turunin, power kita naikin. Ya dengan harapan dia bisa membentuk spot. Nah rupanya hubungan antara spot size, duration dan power itu tidak berbanding lurus. Tidak banding lurus. Jadi kalau power, kalau expose time kita turunin dari 100 menjadi 20 kita turun 5 kali. Bukan berarti energi kita naikin 5 kali. Energi cukup 2 kali aja. Ya, spot test boleh 20 kali. Nah, sehingga dengan kita menurunkan expose time yang lebih banyak ya 5 kali, energi kita naikin hanya 2 kali. Kita mengurangi fluent. Fluent itu energi laser yang diterima oleh jaringan. Fluentnya hanya 20% saja. Sehingga jaringan menerima energi itu sedikit. Efek inflamasinya lebih sedikit, tapi efek terapinya banyak. Ya, jadi laser itu kita harus pertimbangkan ada manfaat, ada mudarat. Nah, manfaatnya kita pertahankan, mudaratnya kita kurangin. Nah, ini kita dalam rangka mengurangi mudarat istilahnya, mengurangi resiko. Tapi benefit kita pertahankan, kalau bisa kita tingkatkan. Nah, jadi medium threshold laser, kita menyebut medium threshold laser atau duration yang kita kurangi ya. Ya, dengan mengurangi laser, jadi kita mengurangi laser per burn. Ya, tiap tembakan kita kurangi energinya. Jadi kita juga mengurangi thermal diffusion. Jadi difusi thermal itu nggak kemana-mana. Kalau kita memberikan energi itu lari kemana-mana yang kita sebut sebagai collateral damage. Collateral damage itu dia akan membakar semua yang nggak perlu. Ya, kiri, kanan, atas, bawah. Ya kayak kita membakar sampah di tempat sampah, ya bukan hanya tempat sampah kita bakar, sekamar-kamar kita bakar, nggak perlu ya, kita hanya membakar tempat sampah itu aja. Nah ini prinsipnya, targetnya kita bakar, tapi jangan sampai membakar daerah sekitarnya ya. Jadi collateral damage. Jadi ini pun juga dengan power yang dengan expose time yang lebih rendah, efek pendinginan lebih cepat.
Ya, karena pendinginan itu juga terjadi karena ada aliran darah ya. Aliran darah yang datang itu juga mendinginkan efek laser yang ada, sehingga kerusakan yang terjadi bisa kita kurangi. Nah, ini ya. Jadi pattern laser atau Pascal ya, kita sebut juga medium pulse duration atau medium threshold. Ya, jadi itu mengurangi collateral damage ya. Benefitnya ya lebih efisien. Dalam waktu kita bisa nembak 3.000 tembakan dalam waktu berapa menit ya, patient satisfaction ya, nyaman. Ya, jadi lebih precise ya, dan tidak sakit ya, kurang sedikit. Saya kasih lihat penelitian saya. Jadi dengan mengurangi duration ya 10-20 milisecond ya, collateral damage kurang, wrinkling ILM. Jadi ILM itu juga nggak kebakar. Akibatnya ya ILM wrinkling ini atau juga RNFL damage itu akan mempengaruhi lapang pandangan. Dan ruptur membrana bruh. Membrana bruh penting karena kalau membrana bruh ini ruptur, dia akan menginjus terbentuknya neovaskularisasi. Nah, makanya situ ada efek bifasik daripada laser. Laser PRP bisa membuat neovaskularisasi regresi. Ada teorinya. Tapi laser yang eksesif bisa menimbulkan neovaskularisasi. Gimana? Ya, eksesif laser itu bisa menyebabkan membrana bruh ruptur, timbul neovaskularisasi. Nah, makanya kadang-kadang udah di laser PRP kok masih ada neovaskularisasi, masih ada pendarahan. Lasernya eksesif, timbul lagi neovaskularisasi karena efek samping daripada laser pada membran bruh. Bukan laser yang nggak cukup, berlebihan lagi lasernya kan. Mohon maaf dok, 2 menit lagi ya dok. Berapa? 2 menit. 2 menit, aduh sorry. Ya jadi, oke, nah ini saya kasih lihat bagaimana laser, nanti hanya sebatas di daerah RPE. RPE, ya ini laser short duration, nah bandingkan dengan laser yang konvensional, di mana laser konvensional itu dia akan membakar semuanya, nggak perlu. Ya, yang kita sebut collateral damage, dan dia juga bisa ke bawah ke daerah suprachoroid, makanya lebih sakit. Ya, lebih sakit. Dan laser yang medium threshold, nah dia lasernya cuma di daerah RPE. Nah, oke. Nah, ini ya, saya kasih lihat aja gimana cara kerjanya. Nah, ini dengan short duration, sehingga dengan tembakan yang 3x3, contohnya ini ya, dia sebentar sekali ya. Oke, mesti cepat-cepat. Nah, ini sebenarnya saya mau membicarakan tentang laser creeping ya, tapi ya teorinya terlalu panjang. Gimana laser creeping nanti aja. Ya. Sekarang pemilihan, minta tambah ya dikit ya. Panjang gelombang. Nah ini kita panjang gelombang harus kita pilih. Gimana? Kenapa kita milih green, red, yellow? Green, red, yellow ini panjang gelombangnya beda-beda. Ya, red laser ya ke arah near infrared kita sebutnya ke 700 ke atas near infrared. Yellow laser yang banyak dipakai 577, yang green itu 532. Nah, di mana sifat laser apabila dia melewati suatu media refraksi makin tinggi panjang gelombang, scatter lightnya makin kurang. Nah, oleh karena itu pemilihan panjang gelombang yang lebih tinggi untuk menghindari scatter light. Ya, panjang gelombang lebih rendah, scatter lightnya lebih banyak ya. Jadi scatter tuh menyebar sehingga energi yang sampai pada target lebih sedikit. Nanti bisa kita lihat penggunaan yellow dan green. Di mana penggunaan yellow kita lebih hemat 30% kira-kira, 26% energi. Karena yang sampai target lebih banyak, yang scatter lebih sedikit dibanding dengan green. Makanya orang banyak pakai yellow. Ya, yellow itu scatter lebih sedikit, energi lebih saving ya. Nah, tapi targetnya agak beda. Green itu banyak ke melanin dan hem. Nah, yellow banyak ke hem. Melanin lebih sedikit. Nah, tergantung kita apa yang mau kita tembak, hem apa melanin. Tergantung itu aja ya target kita. Oke, jadi 577 ya energi lebih rendah tadi udah disebutkan. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini penelitian saya. Saya membuat penelitian satu pasien, satu medium threshold, satu konvensional. Mata kanan medium threshold, kiri konvensional. Lihat lapang pandangannya beda ya. Sebetulnya saya ada 20 pasien. Nah, ini 20 pasien itu kita kumpulkan. Ternyata untuk sensitivitas dari retinanya yang di perifer kelihatan signifikan. Yang konvensional turun tuh yang merah tuh ya. Yang medium threshold yang merah ya, yang merah itu yang perifer itu nggak begitu berubah. Yang biru itu sentral ya, sentral nggak ditembak kan. Nah, ini rasa sakit. Ini juga pasien saya, 2 mata kiri kanan saya laser medium threshold konvensional. Kita pakai fast ya, pakai fast visual analog scale. Mata yang ini yang medium threshold ya 0 sampai 3 pasnya. Yang konvensional 3 sampai 8. Signifikan. Ini penelitian dari Vira ada di sini. Ya, sama saya dulu skripsinya Vira ya. Nah ini TIO, nah ini dokter Firna, TIO habis di laser naik ya. Yang laser konvensional ini tekanan 1 jam setelah di laser kita ukur TIO naik, ya kemudian turun lagi.
Medium threshold nggak bikin tekanan begitu naik ya. Ya tekanan naik karena laser itu kita memberikan energi foton, ya dia menyebabkan inflamasi, tekanan bola mata naik. Nah ini pattern. Oke, jadi ya ini saya rasa EPM nanti ya, endpoint management. Saya rasa ya ini lebih spesifik ilmunya, endpoint management. Nah saya cuma mau memperlihatkan grafik ini ya. Nah ini yang merah ini adalah ruptur, di mana setting waktu ya, expose time dan power. Ya. Expose time kalau kita turunkan, ya, power kita naikkan, dia akan terjadi photo disruption. Tapi kalau kita naikkan expose time, dia akan terjadi adalah fotokoagulasi. Nah, pada medium threshold, ya, jendela antara ruptur dan koagulasi itu makin sempit. Karena kita menurunkan expose time, power kita naikin, hati-hati, makin sempit, jadi batas antara ruptur jaringan dengan koagulasi makin sedikit. Nah oleh karena itu kita harus lihat jaringan, ya, dan ini ada bahayanya. Oke, nah, oke. Nah, ini contoh aja dari endpoint management. Sedikit saya ngomong masalah evolusi daripada OCT. Ya, jadi OCT kita mengenal pertama kali saya pakai OCT tahun 2004. Itu time domain. Time domain ya ini kayak begini gambaran. Kira-kira 500 scan per detik ya. Resolusinya rendah. Tapi zaman itu orang udah cukup puas ya melihat gambar. Waduh, terkagum-kagum. Ya, kemudian berevolusi menjadi spectral domain dengan 20.000 scan per detik dengan resolusi yang makin tinggi. Ya. Sekarang kita mengenal ya yang kita sebut sebagai swab source. Di mana swab source ini dengan scan yang lebih banyak ya per detiknya dan panjang gelombang yang lebih panjang. Ini sebenarnya OCT ini menggunakan source laser, tapi laser untuk diagnostik. Tadi kita dengarkan laser untuk terapi, ini untuk diagnostik. Ya jadi kita menggunakan panjang gelombang 1050 ya 1050 di mana yang sebelumnya 840 ya pada spectral domain, pada yang time domain hanya 810. Nah bedanya dengan 1050 panjang gelombang lebih panjang, scatternya lebih sedikit. Ya, scatter karena OCT ini kita melewati media refraksi, scatter lebih sedikit, akibatnya signal strength lebih banyak, lebih bagus, ya signal strength lebih bagus, dan dengan menggunakan sinar panjang gelombang lebih panjang, penetrasi lebih dalam, ya biasanya dengan panjang gelombang yang lebih kecil, sinar lasernya akan habis di permukaan ya, dengan reflectivity yang tinggi, dia habis nggak sampai koroid. Dengan panjang gelombang lebih panjang, dia akan sampai koroid. Ya, kita bisa lihat gambaran koroid. Nah, ini kita bisa lihat bedanya, ya, yang time domain, spectral domain, dan swab source, ya, di mana resolusinya lebih tinggi. Nah, juga pada media refraksi yang agak keruh, ya, dengan swab source karena dia menggunakan panjang gelombang yang lebih panjang, dia bisa menembus media refraksi yang lebih keruh. Ya. Nah, ini kita lihat, ya, perbedaan swab source dan time domain. Dan ini kita lihat ya, perbedaan spectral domain dengan swab source pada pasien setelah operasi macular hole, ya, di mana ada silikon oil di situ. Nah juga osteangiografi, di mana osteangiografi ini adalah dengan menembakkan sinar laser berkali-kali pada satu objek dan dipantulkan kembali. Dan itu nanti gambarannya ada gambar hyperrepetivity dan hyporepetivity, di mana sel darah merah ya yang bergerak akan memberikan gambar hyperrepetivity. Nah, masalahnya pada keadaan di mana aliran darah yang lambat itu tidak memberikan gambar hyperrepetivity yang baik, gambar agak lebih redup. Nah, kelebihan dari swab source osteangiografi yang sekarang ini, walaupun aliran darahnya lambat, tetap dia memberikan kontras yang lebih bagus. Ya. Oke, nah ini ya gambarannya ya lebih luas. Nah, jadi sebagai kesimpulan, medium threshold laser ya Pascal ya, improve efficiency significantly, ya reduce pain, ya reduce visual field defect. Ya, swab source OCT ya good penetration of media opacity ya jadi visualisasi juga akan di koroid lebih bagus ya lebih cepat. Nah ini saya mengutip sedikit quote dari William Osler, misalnya dokter penyakit dalam, salah satu pendiri Johns Hopkins Hospital ya. Medicine is a science of uncertainty and an art of probability. Ya, jadi ilmu kedokteran ilmu ketidakpastian. Ya karena memang kita bukan ilmu pasti. Ya jadi jangan ngomong pasti-pasti di sini. Nah, jadi adalah seni daripada mempelajari peluang-peluang. Di mana evidence base itu sebetulnya adalah ilmu mempelajari peluang-peluang. Peluang-peluang itu yang kita pelajari, ya, yang itu yang kita praktekkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.